Fakta di balik kematian Prada Luki yang diduga dianiaya senior. Ibu Prada Luki sebut anaknya sempat mengaku dipukuli hingga dicambuk oleh sejumlah prajurit di barak TNI di Nagekeo, NTT. Kematian prajurit 2 TNI Luki Cepril Saputra Namo atau Prada Luki menjadi sorotan publik karena dia diduga tewas dianiaya oleh sejumlah seniornya pada Kamis 6 Agustus 2025. Anggota TNI yang baru lulus pendidikan 2 bulan lalu itu bertugas di Batalion Pembangunan 843 Wakangamere yang terletak di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Petugas Rumah Sakit Umum Daerah Airamo yang mengurus jenazah Prada Luki menyebutkan ada beberapa luka sayat dan lebam di tubuh korban. Bekas luka akibat sundutan rokok juga terlihat pada punggung prajurit TNI itu. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigadir Jenderal Wahyu Yudayana mengatakan, penyelidikan terhadap kematian Prada Luki akan dilakukan secara profesional dan transparan. Komitmen kami, TNI Angkatan Darat akan mengusut secara tuntas dan transparan penyebab kematian Prada Luki, kata Wahyu saat dimintai konfirmasi Tempo Sabtu 9 Agustus 2025. Wahyu mengatakan, saat ini Detasemen Polisi Militer masih menyelidiki kasus tersebut. Hingga saat ini, ada lebih dari 24 orang yang sedang diperiksa, baik sebagai terduga pelaku maupun saksi, ujarnya. Berikut ini fakta-fakta di balik kematian Prada Luki yang diduga dianiaya oleh sejumlah seniornya. Prada Luki mengaku dipukul hingga dicambuk sejumlah prajurit. Seusai pemakaman Prada Luki pada Sabtu 9 Agustus 2025, ibu almarhum menceritakan dugaan kekerasan yang dialami putranya di barak TNI. Sepriana Paulina Merpey, sang ibu, mengatakan Prada Luki mengaku dipukuli hingga dicambuk oleh sejumlah prajurit di barak TNI. "Mama, saya dipukul, saya dicambuk," katanya saat lari ke rumah mama angkatnya di Nagekeo dengan tubuh sudah terluka, ucap Paulina di Kupang, seperti dikutip dari Antara, Sabtu 9 Agustus 2025. Menurut Paulina, sejak Prada Luki pindah ke barak TNI di Nagekeo, anaknya selalu mengabarkan kondisinya dan menceritakan kegiatan mereka. Karena itu, ia gelisah saat tidak mendapat kabar dari anaknya selama 2 hari penuh, sehingga curiga ada sesuatu telah terjadi pada anaknya. Saya lalu berangkat ke sana dan menemukan anak saya dalam keadaan koma, tutur dia. Menurut Paulina, anaknya sudah dalam keadaan kritis di RSUD Airamo sejak 2 Agustus 2025. Mengenai dugaan kekerasan yang dialami putranya, Paulina berharap para pelaku diberi hukuman setimpal sesuai dengan aturan. Ayah Prada Luki kecewa rumah sakit tolak mengautopsi anaknya. Lewat video yang viral di media sosial, ayah Prada Luki, Sersan Mayor Christian Namo, menuntut hukuman bagi pelaku penganiayaan putranya. Hukuman cuma 2 buat pelaku, hukuman mati dan dipecat, ujarnya. Dia mengatakan kecewa karena 2 rumah sakit di kota Kupang, yaitu RS Tentara dan RS Polri, menolak mengautopsi anaknya. Saya ingin agar negara hadir dan mengungkap pelaku penyebab kematian anak saya, katanya kepada Antara di Kupang, Jumat 8 Agustus 2025. Lebih dari 20 orang diperiksa dan 4 diamankan. Komando Daerah Militer 9 Udayana menyatakan ada 20 prajurit TNI AD yang diperiksa untuk mengusut kasus kematian Prada Luki. Dari informasi yang kami terima, ada sekitar 20 orang, tapi dalam kapasitas dimintai keterangan, kata Wakil Kepala Pendam 9 atau Udayana, Letnan Kolonel Infantri Amir Syarifuddin di Denpasar, Bali, Jumat, 8 Agustus 2025. Amir mengatakan, 20 orang yang diperiksa sebagai saksi itu berada dalam satu satuan bersama Prada Luki bertugas. Dari 20 orang yang diperiksa, ada 4 prajurit yang dibawa oleh Subdetasemen Polisi Militer Kupang. Meski begitu, Amir menyebutkan status ke-4 orang tersebut belum diketahui secara pasti, apakah mereka ditahan sebagai terduga pelaku atau dalam kapasitas lain karena proses investigasi sedang berjalan. 4 orang itu kapasitasnya apa? Apakah dia di tahanan sifatnya untuk mengamankan, ataukah memang dia terduga, belum tahu. Kami menghormati proses investigasi yang sedang berjalan, ujarnya.
Brigjiv Komodo meminta publik bersabar. Kepala Staf Brigada Infanteri 21 Komodo, Letnan Kolonel Bayu Sigit Dwi Untoro, meminta masyarakat bersabar dalam penyelidikan kematian Prada Lagi Saputra Namo. Bayu menuturkan detasemen polisi militer di Kupang telah bergerak untuk mengungkap penyebab kematian Prada Lagi. Bayu menuturkan, detasemen polisi militer di Kupang telah bergerak untuk mengungkap penyebab kematian Prada Lagi. Penyelidikan tentunya ini memang memakan waktu dan memang harus diselesaikan, tuturnya di Kupang Sabtu, 9 Agustus 2025. Bayu mengatakan, satuannya turut menyampaikan bela sungkawa dan rasa duka cita kepada keluarga atas tewasnya Prada Lagi. Hal ini disampaikannya seusai menjadi inspektur upacara dalam pemakaman Prada Lagi di TPU Kadalama di Kupang. Ia mengklaim telah memerintahkan semua prajurit TNI yang ada di Nagekeo agar tidak ada lagi kekerasan seperti yang dialami Prada Lagi. Ia juga menyesalkan adanya isu-isu di media sosial yang menyudutkan korban di tengah duka yang melanda keluarga korban. TNI jamin personil terlibat akan ditindak tegas. Sebelumnya, Kepala Penerangan Kodam 9 atau Udayana, Kolonel Infanteri Chandra, memastikan instansinya bakal menindak tegas personil yang terbukti terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap Prada Luki. Dia berujar penindakan dilakukan sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku di lingkungan militer. Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun jika nanti terbukti bersalah, kami tindak tegas, katanya saat dihubungi pada Jumat, 8 Agustus 2025. Chandra mengatakan tindak kekerasan, penyalahgunaan wewenang, dan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh prajurit tidak dapat ditoleransi. Sebab, ujar dia, TNI berkomitmen menegakkan kedisiplinan dan memastikan semua prajurit menjunjung nilai-nilai profesionalisme, termasuk nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan tugas, ucapnya.